Lu bisa kaya cuma modal jempol. Asal lo sadar, berapa jam udah lu buang gara-gara scrolling. Balik lagi bersama kita TDRC. Kali ini kita bakal bahas bahaya scrolling. Pernah gak sih Yoi. kalian buka HP, niatnya cuma buat balas chat, tiba-tiba lanjut scroll TikTok, dan 2 jam lewat gitu aja. Scrolling itu kelihatannya sepele teman-teman ya. Cuma gerakin jempol di layar. Tapi, setiap kalian nge-scroll, otak kalian itu dapat reward yang namanya dopamin. Dopamin itu zat kimia yang bikin kalian ngerasa puas dan penasaran teman-teman. Sebenarnya aku juga sering kadang-kadang tuh scrolling yang terlalu berlebihan ya sampai lupa waktu. Itu tuh emang nggak bikin dampak yang positif ke aku. Justru itu kayak setahu aku scrolling yang berlebihan itu justru your brains ya guys ya. Bener-bener nggak ngasih dampak yang baik buat otak karena bagaimanapun semua yang instan tuh nggak baik dan instan dopamin salah satunya guys. Worse waktu aku scrolling 2 jam 3 jam itu tuh bikin aku pusing, bikin aku lemes dan kayak bikin nggak ada energi sama sekali guys untuk ngelakuin hal-hal selanjutnya di kehidupan aku. Masalahnya, media sosial itu ngasih dopamin lewat pola yang disebut variable reward. Sebuah penelitian dari University of Hamburg tahun 2023 berjudul Digital Slot Machine yang menjelaskan bahwa sistem FYP di media sosial itu meniru mekanisme mesin slot teman-teman, di mana penggunanya bakalan terus mencari hadiah atau konten yang lebih menarik dari sebelumnya. Studi dari University of Erha tahun 2021 menunjukkan bahwa semakin orang sering berinteraksi dengan media sosial, semakin rendah kapasitas sintesis dopamin di area otak yang bernama putamen teman-teman. Yang artinya otak bakalan semakin sulit ngerasa puas dari aktivitas yang biasa seperti baca buku, ngobrol, olahraga, dan belajar hal baru. Yang kita bahas kemarin, Bener. apa bedanya reward yang instan dan reward yang beneran dari usaha gitu. Iya, I experience both guys dan mungkin salah satu dari kalian juga udah coba keduanya. Rasa tuh berbeda banget ya karena rasa kepuasannya tuh nggak ada rasa penyesalan dia afternya gitu. Itu malah kayak puas tambah seneng gitu, bukan puas habis itu nyesel gitu. So usaha yang bener-bener usaha itu aku baru coba aktivitas tanpa HP sekarang kayak I try to focus on my workout juga. Aku coba mungkin kayak aku kemarin tuh kan bener-bener scrolling banget ya bang ya kayak 2-3 jam dan itu tuh bener I felt worse gitu dan aku tuh coba bener-bener kayak oke, aku taruh HP, aku keluar kamar bengong aja sih. Jadi aplikasi kayak game, yang aplikasi media sosial kayak Instagram, TikTok itu beneran gue batasin cuma 30 menit teman-teman sehari ya. Jadi setelah 30 menit gue nggak bisa buka lagi. Sekarang aku tahu kenapa orang tua tuh main game-game santai kayak Candy Crush. Sekarang aku tahu. Orang tiba-tiba pagi-pagi keluar itu, gue kirain itu aktivitas yang nggak jelas, ternyata pas gue udah gede baru tahu manfaatnya. Kenapa itu mic headsetnya bro. Nyambungin kata-kata yang tadi, orang jalan pagi-pagi nggak jelas. Bapak Aing ya sore-sore selalu di depan gitu nggak bawa HP, lihat keratap gitu ngerokok gitu. Aku kira itu aneh aja gitu awalnya pas Aing masih kecil gitu ya. Ternyata I feel that bro, like, kayak relax dari semua dopamin rush ya dari HP, dari kajian, dari mana-mana itu tuh bener-bener sesuatu yang mungkin bahkan aku masih sering lakuin sekarang gitu loh. Yang sebelumnya aku anggap aneh. Pagi-pagi ngopi terus malam-malam. Nah, Gue kira dulu aneh teman-teman, ternyata ada manfaatnya juga ya. jadi pas aku dulu masih SD guys, HP ku tuh Lenovo apa ya? Itu tuh tau gak sih Aing sekolah, Aing pulang-pulang, yang Aing cari tuh langsung buka HP, buka Clash of Clans aja. Itu tuh kayak spesial banget gitu buat Aing tuh. Clash of Clans, main Lego, itu kayak masih tahun-tahun terbaik dalam hidup Aing. Tapi sekarang waktu dalam HP, udah bisa bebas punya itu kapan aja. Aku ngerasa kayak gitu ya, ternyata semua hal yang spesial yang dilakuin terlalu sering tuh nggak jadi spesial gitu. So make sure buat nggak overdo something yang menurut kalian spesial. It's not yang kalian berarti bukan nggak boleh lakuin sama sekali, it just beri waktu atau momen spesial buat lakuin itu. Kita memberi jeda itu nggak di semua hal ya teman-teman. Misalkan kita dalam olahraga, kita udah rutin setiap hari, terus kita kasih jeda, besok kan masih bisa, tapi besoknya pasti bakalan nunda-nunda lagi ya. Kayak misalkan kalian scrolling nih guys, kalau kalian terlalu sering scroll jadi nggak spesialan. Tapi kalau kalian minggu ini aku kayak bener pengen take rest, aku udah minggu ini tuh baru sibuk buat aku pengen scrolling, it's okay. Gue mau ngasih tau guys ya, ini banyak kesalahan dari orang-orang. Misalkan nge-gym guys, kalian nge-gym udah konsisten selama 1 bulan, misalkan seperti itu, terus di 2 hari kalian tuh nge-skip gym kalian, itu bukan berarti kalian gagal terus gak ngelanjutin lagi ya. Aku juga pernah di posisi kamu gak? Sebulan tiba-tiba gak olahraga. Bukan jenuh ya, cuman karena emang inkonsisten guys. Jadi please usahain konsisten guys, walaupun itu susah. Bukan berarti kalian skip 3 hari olahraga habis itu badan kalian progres kan hilang, enggak guys. Simpulannya, scrolling itu bukan hal yang jahat teman-teman, tapi kalau kalian gak sadar, kalian itu lagi ngelatih otak kalian buat malas menikmati proses panjang. Kayak contohnya baca buku jadi males, olahraga males-malesan juga, terus hidup bakalan jadi nggak beraturan ya guys ya. Nah makanya kalian coba tantang diri kalian buat nggak scrolling selama 24 jam tuh. Catat seberapa sering kalian nyari HP kalian dan seberapa jauh dopamin ngatur hidup kalian guys.